Nah itu kenapa bahaya? Karena zaman itu perpustakaan sering terjadi pembakaran. The explosion is here. TikTok my ass. No aggression whatsoever. Triple H can't touch Austin. Austin in the game. How many biblical contact? Balik lagi sama gue di konten episode kedua. Episode kedua. Episode 2. Ya, sekarang gue mau bahas tentang Google. Gue pengen ngebahas Google dari konspirasinya dia. Pas ada berita nih, gue baca berita kalau Google tuh ternyata nyekenin apa namanya, buku-buku fisik tuh sama dia di scanin. Di situ ditulis kalau dia tuh tujuannya untuk apa ya, digitalisasi buku fisik biar orang semua bisa baca. Jadi seluruh dunia bisa baca. Nggak cuman di perpustakaan negara-negara lu doang gitu. Jadi buku-buku yang ada di negara tertentu bisa lu baca di negara asal lu gitu. Nah, kenapa di sini ada konspirasinya? Karena Google ini sebenarnya dia berdirinya aja udah banyak konspirasi ya. Dia berdiri melalui apa sih namanya? Dia berdirinya Google itu dibantu oleh CIA, NSA, lalu lembaga-lembaga keamanan, Departemen Keamanan Amerika gitu, yang kayak keamanan dan intelijensi. Dia tuh awalnya masih kayak dulu pas masih zaman dia masih startup. Jadi Google walaupun sebesar ini dulu pernah jadi perusahaan startup juga gitu. Dan dia pasti butuh modal. Nah, pemodalnya itu kebanyakan dari lembaga-lembaga negara. Dan di sana itu jadi investor-investornya yang tertarik untuk modalin si startup ini itu ada di Silicon Valley. Jadi di Silicon Valley itu tempatnya para apa sih tech giant. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang udah besar tuh asal muasal tuh dari Silicon Valley. Silicon Valley ini isinya tuh ada ribuan perusahaan besar ya sekarang. Jadi kayak kalau lu suka baca tabloid Fortune, jadi Fortune ini ada listnya nih. Jadi kayak Fortune 500, Fortune 1000 gitu misalnya. Itu list perusahaan-perusahaan yang income-nya gede. Jadi kalau lu udah masuk ke list itu berarti lu bisa dibilang kalau nomor 1 berarti itu perusahaan terbesar di dunia gitu. Nah, Google tuh termasuk situ sekarang. Dan menurut gua dia kan berusaha untuk nge-scanin buku-buku yang ada ya, buku-buku semua, buku-buku filsafat, buku-buku seni semua, buku-buku tentang musik bahkan ya, kesenian-kesenian gitu, dan pelajaran-pelajaran kayak rumus-rumus matematika gitu ya, yang kayak apa sih namanya, pokoknya buku-buku yang emang apa ya, jadi fundamental di kehidupan masyarakat dunia gitu ya. Jadi buku-buku penting itu nanti di-scan. Sekarang ini persentase scan-nya Google ini udah 95%. Jadi bentar lagi 100% nih, bentar lagi hampir seluruh buku di bumi nih udah di-scan sama dia. Jadi udah didigitalisasi. Cuman untuk kita apa sih mengakses buku itu belum bisa. Jadi kayak mungkin berupa PDF atau e-book gitu. Kita belum bisa untuk baca langsung. Jadi tetap aja Google nanti bikin kayak apa sih namanya tuh, perpustakaan yang lu bisa baca di situ, lu beli di situ, itu ya semua orang nanti baca gitu. Cuman karena basicnya dia didanai sama CIA dan NSA ini, kan mereka tuh departemen intelijen ya. Jadi kayak berarti mereka bisa milih-milih buku mana yang apa harus dikurangi dan buku mana yang harus lu nggak boleh baca gitu, atau diganti kata-katanya, itu bisa. Jadi kayak banyak orang-orang yang skeptis karena mereka tuh takut gitu. Jadi bacaan dia itu tulisannya dirubah-rubah sama mereka gitu. Tergantung dari apa ya namanya. Misalnya ada agenda apa nih, dunia lagi ada agenda apa. Kalau sekarang kan konspirasinya COVID-19 nih, banyak nih konspirasi tentang COVID-19. Itu ada agenda kalau si Bill Gates itu bikin vaksin itu untuk
memperkaya diri gitu istilahnya, kayak dia bikin penyakitnya, dia bikin vaksinnya juga gitu. Nah itu buku-buku lu untuk belajar tentang virus, jadi buku-buku tentang apa ya namanya, kayak patogen gitu-gitu yang apa sih, lu ngebahas tentang apa ya, ya dari ya kayak bakteri gitu-gitu, itu bakalan di apa namanya, di apa ya, di di apa ya istilahnya namanya ya? Kayak di seleksi gitu sama dia, ada yang boleh keluar atau enggak nanti gitu. Cuman nih, itu kan nanti ya ketika Google udah nyampe ke tahap 100% nih scan-nya. Sekarang ini di Amerika itu ada batasan. Jadi karena COVID-19 ini kan lu nggak bisa datang ke perpustakaan langsung ya. Jadi karena dengan lu datang ke perpustakaan langsung itu lu ngebantu penyebaran si virus COVID ini kan. Nah, di sana tuh lu nggak bisa secara fisik datang terus minjem buku lagi. Jadi sekarang tuh minjemnya lewat e-book. Jadi perpustakaan nasional mereka, kalau lu pengen baca buku, minjemin lewat e-book. Nah di e-book ini, minjemnya susah ternyata. Minjemnya sama seperti lu, sebenarnya lebih susah sih, karena ada aturan-aturan baru yang lu kayaknya dalam jangka waktu 8 hari, itu lu cuma bisa minjem 1 buku. Sementara e-book itu kan digital ya, harusnya kan lu bisa minjemin buku ke langsung banyak orang dalam seminggu, bisa langsung berjuta-juta kopi gitu ya. Tapi ini nggak boleh, ini lu cuma boleh 1 buku, jadi ketika 8 hari orang ini minjem, jadi ada jangka waktu 8 hari ini untuk lu balikin. Nah ketika dibalikin, baru tuh buku e-book itu bisa dipinjem lagi. Itu tuh ada apa ya, konspirasinya tuh ketika lu nggak boleh baca buku, berarti kan lu nggak boleh baca buku fisik, berarti kan lu mau nggak mau harus baca e-book kayak tadi ya. Cuman ini baca e-book aja dibatesin gitu. Nanti kan pindah ke Google nih, bukan ke apa namanya, bukan ke perpustakaan nasional mereka gitu. Nanti ketika dia pindah ke Google, ya udah deh tuh, Google yang punya kuasa untuk memilah lu boleh pinjam atau enggak, berapa hari gitu, dibatesin. Atau ya kayak apa ya, lu udah nggak bisa sama sekali ngakses buku itu sebenarnya. Jadi karena sekarang lu baca apa-apa di mana sih? Lu nyari tahu apa-apa di mana? Kalau zaman dulu kan kita suka ceng-cengan nih sama temen kita nih. Kayak misalnya lu ngebahas fakta apa, misalnya bebek itu paruhnya bentuknya begini, atau bebek nggak bisa makan ini itu gitu. Terus lu bilang ke teman-teman lu gitu ya. Teman-teman lu nggak percaya. Enggak, gua kemarin ngelihat ada yang makan gabah gitu kan. Terus taunya dia tuh nggak ini, apa namanya? Kalau zaman dulu kan lu bisa ngomong demi apa misalnya kan, kayak misalnya lu ngungkapin apa, si ini jalan sama siapa gitu ya, gosip gitu ya, terus lu nggak percaya, lu bilang sama temen lu demi apa lu gitu kan, terus lu jawab demi Tuhan misalnya. Ketika lu ngomong demi Tuhan kan temen lu langsung anjing, berarti dia serius nih, dia bawa nama Tuhan gitu. Kalau sekarang beda cerita, jadi kayak lu lebih ke kalau misalnya ada fakta-fakta apa yang lu ungkapin ke temen lu pasti kalau misalnya dia nggak percaya, lu pasti bilang, coba lu cari aja di Google gitu. Jadi saking udah attach-nya masyarakat sama Google ini gitu. Jadi nyari apa-apa di Google gitu. Lu nyari buku, sebenarnya lu bisa langsung ke perpustakaan kan dulu. Sekarang enggak. Sekarang lu bisa baca di Google. Nah, apa jadinya ketika buku-buku itu yang megang akses adalah Google gitu. Dia memegang akses, berarti dia otomatis dia punya akses juga untuk ngasih lu atau enggak gitu. Dia bakalan milah-milah semua informasi itu kepada publik gitu. Enggak semuanya dikasih. Banyak deh, kayak Google kan perusahaannya YouTube. YouTube juga begitu. Jadi YouTube ini juga udah mulai memilah-milah konten yang bakalan sama dia dijadiin trending. Kalau dulu, nanti gue kasih screenshot-nya ya, YouTube. Sebelum YouTube itu ada Google Video. Google Video ini maksimal bisa lebih lama daripada YouTube yang zaman dulu. Jadi YouTube udah ada anak buahnya Google, tapi YouTube ini terbatas. Jadi cuma berapa menit. Kalau Google Video itu bisa lebih lama daripada YouTube yang masih startup gitu. Nah, Google Video ini di situ kalau lu ngelihat trendingnya zaman itu 2000 berapa ya? 2007 kali ya. Jadi Google Video itu ketika ada yang top
10 gitu ya, apa namanya, video-video trending itu nggak dipilih sama dia. Jadi bener-bener tergantung yang view-nya terbanyak, yang lagi banyak ditonton, itu bakalan masuk ke trending. Kalau sekarang nggak, YouTube ini kalau misalnya konten konspirasi tuh sebenarnya nggak ada yang trending sekarang. Kayak zaman dulu itu Google Video banyak banget konten tentang konspirasi 9/11. Jadi di situ awal mula konspirasi yang menyebar di internet tuh. Jadi kayak kalau dulu kan konspirasi tuh adanya di orang-orang pemerintahan doang atau lewat koran misalnya, media-media cetak. Jadi pas zaman Google Video itu konspirasi udah mulai udah ada yang bikin film dokumenter tentang 9/11. Nah di situ baru banyak bermunculan tuh orang-orang yang bikin konten tentang konspirasi, dia upload di YouTube gitu. Waktu itu masih Google Video. Nah di situ tuh belum ada fact checkers. Jadi kayak kalau sekarang si YouTube ini udah ada fact checkers. Jadi ada yang misalnya trending nih. Terus trendingnya itu apa namanya, ada berbau-bau konspirasi gitu ya. Agenda-agenda apa yang lu kasih tahu, kayak waktu itu ada yang diblokir tentang apa ya? Tentang metode bikin uang Amerika. Itu nanti gue kasih tahu deh, linknya ada ntar. Jadi di situ tuh nggak boleh gitu, kayak langsung di banned gitu. Lu tau nggak sih logo YouTube yang bibirnya apa melesong gitu tuh, yang gitu. Itu langsung itu tadi trending nomor 1. Jadi kalau lu cari keywordnya itu langsung ketemu gitu, langsung di atas. Nah semenjak ada berita yang nayangin itu namanya MSNBC. MSNBC itu hostnya ada yang apa namanya, ngebahas tentang si video itu. Habis itu besoknya langsung nggak ada tuh video, langsung hilang. Jadi ternyata YouTube itu memang masih punya afiliasi dengan departemen-departemen negara sendiri gitu, maksudnya negara Amerika gitu. Jadi kalau lu lihat kayak gitu kan berarti nggak ada kebebasan untuk mengakses nggak ada kebebasan untuk mengakses data ya. Jadi apa gunanya lagi internet kalau kayak gitu. Masalahnya gue nyari ini di Google. Ntar kalau gue nyari-nyari konten konspirasi di Google, udah dipilah-pilah semua materinya di Google, gue nggak bisa nemuin teori konspirasi lagi lama-lama gitu. Konten-konten seperti ini tuh bakalan nggak ada lagi, karena lu nggak bisa nyari lagi. Kecuali lu masih baca buku ya, lu masih punya buku-buku cetak gitu. Tapi kan, ya tadi ya, karena pandemi ini buku kita nggak bisa akses secara fisik. Gue takut banget Google seperti itu ya, kena di filter. Kayaknya emang dari dulu kalau lu yang baru pakai search engine langsung Google gitu ya, kan ada search engine yang lain nih. Kalau zaman dulu kan emang nggak ada filter. Kalau Google tuh kayaknya emang dari awal udah suka filter info gitu. Nah, kenapa gue takut? Karena yang udah-udah nih dari zaman kuno aja, dari zaman Yunani kuno itu udah ada satu perpustakaan namanya Library of Alexandria. Itu ada di Mesir. Itu tuh adalah bagian dari museum. Jadi di museum itu, museum terbesar ya zaman itu di dunia, karena Mesir itu peradabannya paling unggul dulu kan. Jadi di museum itu ada perpustakaan namanya Alexandria. Itu isinya buku lengkap banget, pokoknya lu nyari di situ aja apa aja ada. Lu mirip kayak Google sebenarnya. Kalau zaman dulu tuh lu pengen nyari apa-apa di perpustakaan itu gitu. Kalau sekarang ya lu googling. Cuman kalau zaman dulu lu mesti ke Mesir untuk nyari buku-bukunya. Nah, itu kenapa bahaya? Karena zaman itu perpustakaan sering terjadi pembakaran. Jadi sering terjadi pembakaran, pengerusakan, dan menghilangkan buku-buku. Di Library of Alexandria itu ada puluhan ribu buku ya. Jadi kayak kalau gue ngelihat di kisah-kisahnya, yang hilang aja di situ ada 40.000 buku dari pembakaran di zaman Julius Caesar. Jadi zaman itu ada perang, terus si Julius Caesar ini terlibat. Tapi dia bukan jadi yang musuhnya, tapi dia tidak sengaja terlibat. Dia menimbulkan kayak zaman itu kan ada kapal-kapal perang. Jadi Library of Alexandria itu ada di pinggir pantai gitu. Jadi ada di dekat pelabuhan gitu. Jadi di situ ada kapal-kapalnya Julius Caesar, ada yang kebakar. Nah, apinya itu nyampe ke Library of Alexandria. Itu menurut kalau gue googling ya, kayak
Sebenarnya sih banyak yang skeptis karena menganggap sebenarnya itu suruhannya dari Julius Caesar karena ya secara politik gitu ya. Orang-orang zaman dulu itu mendewakan si perpustakaan. Ya kayak sekarang kita mendewakan Google terus ada yang ngerusak gitu kan. Otomatis kita pasti siapa nih yang berani ngerusak servernya Google gitu misalnya. Nah, kalau zaman dulu ya itu jadi Julius Caesar itu kayak bikin apa ya namanya? Kalau lu zaman sekarang tuh ada yang disebut apa sih namanya tuh? Pengalian isu. Nah, Julius Caesar tuh bikin pengalian isunya tuh di situ dia sengaja ngebakar agar dia bisa cabut dari tempat itu gitu. Karena zaman itu pokoknya dia orang yang kontroversial gimana caranya cabut tanpa diketahuin orang-orang. Nah, karena mereka pada sayang sama tuh perpustakaan, jadi pas perpustakaannya kebakar, mayoritas orang yang ada di situ itu lebih ke madamin api bukan nyari Julius Caesar-nya gitu. Nah, itu terjadi lagi di perpustakaan itu terjadi lagi beberapa ratus tahun setelahnya. Jadi kalau Julius Caesar kan zamannya sebelum Masehi ya. Nah, ini sampai sesudah Masehi segala macam tuh masih ada. Jadi zaman pemerintahan khalifah-khalifah Islam udah nguasain Mesir, di situ diambil alih. Perpustakaan itu diambil alih sama Islam dan buku-bukunya tuh kayak dijaga lah, lebih dijaga. Tapi tetap aja ada yang ngebakar gitu. Dan ngeselinnya tuh orang-orang barat tuh bilang yang ngebakar tuh orang Islam. Sementara enggak, karena di situ banyak buku-buku yang penulisnya tuh Islam. Ngapain bakar buku teman sendiri gitu kan. Jadi ya gitulah, setiap ada pemerintahan baru, setiap ada pergantian kepemimpinan, selalu ada yang berkonspirasi untuk ngebakar si perpustakaan gitu. Nah, ini menurut gue ini terjadi di zaman sekarang ini masih terjadi, cuman bukan perpustakaan yang dibakar istilahnya. Ini lebih halus. Perpustakaan lu kan sekarang Google nih. Ya sekarang Google yang dibatasi gitu. Karena Google yang megang sekarang kita nggak tahu siapa. Jadi tergantung agendanya mereka aja. Pokoknya perpustakaan tuh selalu jadi korban atas agenda-agenda penguasa gitu. Di sini ada satu buku yang menarik untuk lu baca juga. Itu adalah buku yang diciptakan oleh Jorge Luis Borges. Nah, itu adalah orang Argentina, penulis, bikin buku judulnya The Library of Babel. The Library of Babel itu menurut orang-orang adalah versi kunonya Google. Jadi di situ perpustakaan, ada tengahnya tuh ada kayak heksagonal, bentuknya heksagonal. Ini ntar ada jalan-jalan gitu. Ada jalan-jalan kayak apa sih namanya tuh? Rak-rak bukunya. Ntar lu mau nyari buku apa? Lu di tengah-tengah tuh lu nyari. Jadi kayak ada ya kayak search engine, lu nyarinya di situ gitu. Cuman itu zaman dulu masih buku. Jadi lu kalau misalnya nyari buku tentang kehidupan atau tentang perkebunan gitu, ntar di rak yang nomor berapa, ntar lu baru tuh tahu tujuannya kemana gitu. Nah, itu menurut gua cara pengerusakan buku ini, kenapa Google bisa gue bilang dirusak, dibakar, karena zaman sekarang lu nggak butuh bakar buku fisik. Buku fisik udah sedikit menurut gua. Buku fisik tuh buku fiksi banyak. Nah, jadi kayak karya-karya ilmiah tapi udah sangat jarang. Lu agak susah tuh nyari-nyarinya. Jadi si sentralnya ini, si heksagon ini di perpustakaan ini, menurut gue itu adalah penggambaran si search engine ini, si Google ini. Jadi sekarang tuh lu nggak usah bakar semua library-nya, lu cukup bakar tengahnya aja, heksagonnya aja gitu. Ketika itu dibakar, lu kalau nyari apa-apa susah. Bukunya ada, tapi lu kan mau nyari apa di mana gitu. Ketika lu ngebayangin ada satu perpustakaan yang bukunya tuh tidak terhingga. Lu bayangin kayak di Google kan sekarang udah tak terhingga ya. Di sini aja gue cari di Google udah ada 15 juta volume buku di dalam Google. Jadi dia udah nyekenin 15 juta volume. Lu bayangin kalau perpustakaan tuh segede apa anjir. Dan lu nggak butuh bakar perpustakaan lagi karena susah. Lu cukup bakar intinya aja, si search engine itu. Lu cukup bisa menguasai Google untuk bisa menguasai pendidikan si masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat bisa baca buku atas kehendak lu gitu. Jadi yang menguasai Google adalah yang menguasai perpustakaan dunia sekarang gitu.
Kalau orang-orang di balik Google nih, yang investor-investornya Google sebenarnya itu adalah penguasa buku-buku di dunia menurut gue sekarang gitu. Jadi intinya sih karena kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, karena kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa doang yang pakai Google tuh yang cuman nyari-nyari fakta atau bahkan translate gitu kan. Kayak nyari video dari, kadang ada orang yang nyari video malah buka Google, ya kan? Kan lu nyari aja langsung di platform videonya gitu kan. Ini tetap aja saking malasnya gitu ya, buka Google aja nyari gitu. Nah itu tuh kita udah nggak bisa lari dari hal itu gitu. Yang kita bisa hindari adalah kita tetap bisa baca buku. Agar kita bisa baca buku fisik ya lu misalnya ngoleksi buku nih, lu udah punya koleksi buku, jangan dibuang, jangan dijual, jangan dibuang, janganlah, lu mendingan individu aja. Jadi buku-buku itu lu simpen, kalau misalnya ada yang mau baca suruh datang atau pinjem aja satu gitu ya. Intinya sih lu sekarang harus lebih menghargai buku sih, karena buku fisik bakalan udah tambah langka nih. Lu lihat aja toko-toko buku sekarang sepi. Yang dicari komik, yang dicari majalah, atau buku-buku cetak LKS paling, pelajaran-pelajaran yang soal-soal, tapi nggak numbuhin cara berpikir lu gitu, buku-buku filosofi gitu. Filsuf sekarang juga jarang sih, orang juga lebih ke isinya konspirasi semua gitu. Isinya agenda-agenda pribadi mereka, bukan lebih ke ngedidik masyarakat secara umum gitu ya. Ilmu-ilmunya kadang nggak kepake. Kalau dulu yang kayak Plato gitu-gitu, itu kan sampai sekarang masih ada banyak orang yang masih baca dan mempercayai tulisan dia gitu. Nah sekarang lu kalau nyari itu udah susah, dan susah kalau nyari yang benar-benar nggak diedit sama sekali gitu. Intinya sih, cintailah buku. Ya, gue juga gimana sih ngomong gitu ya. Tapi gue sendiri nggak nerapin gitu. Jadi lu sekarang nerapin dong gitu. Gue pengen deh, lu punya buku apa gitu. Buku-buku yang pemikiran ekstrim gitu, gue pengen baca deh. Ya nggak sih? Habis itu, kalau lu punya buku-buku yang aneh-aneh, boleh komen tuh, ntar gue datengin. Tapi jangan jauh-jauh. Deket-deket aja, Jabodetabek dah, gue dateng dah. Kalau nggak kirim paket, ya nggak sih? Gue pengen baca dah tuh. Gue udah capek juga ngomong. Gue pengen nyari buku. Buku apa ya gue nyari ya?